Sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Sejak Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya berusia 2 bulan, ayahnya meninggal dunia dan ibunya bernama Aminah. Di saat umur Nabi Muhammad 6 tahun, ibunya meninggal dunia dan pada saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ia berdagang ke Syam. Pada usia Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, di mana di saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Lalu pada saat usia Nabi Muhammad 40 tahun, beliau menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira pada 17 Ramadan, di mana 17 Ramadan itu sering disebut dengan nuzulul Quran. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Setelah turunnya wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi, "Hai orang yang berselimut, bangun dan baring, ingatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkan perbuatan dosa. Dan janganlah engkau memberi atau dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak." Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Dan itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya itu adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, sepupu Abu Bakar, sahabatnya. Dan selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW dakwah dilakukannya secara bersembunyi. Selanjutnya dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan dan sebagainya. Hal ini dituturkan dalam Kisah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sejak turunnya ayat ini, Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka. Sebuah langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik. Suatu hal yang sangat penting adalah bahwasanya kelompok pengikutnya yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, anak-anak, dan kalangan klan kuat, di mana mereka merupakan kalangan yang paling kecewa terhadap pergeseran moral dan sosial di Mekah. Dan mereka membuktikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah alternatif yang vital. Lalu, adapun metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan adalah pertama itu mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan Nabi, Abu Lahab marah sambil berkata, "Celakalah engkau, apa untuk inikah kami engkau panggil?" Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surah Al-Ahzab. Dan kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Lalu di Madinah itu dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Makkah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah SWT memilih Madinah sebagai proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan berawal dari respon orang-orang yang tak strip yang datang ke Makkah pada bulan haji terhadap seruan Nabi. Juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tak pernah bohong. Keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat pada sikap orang-orang yang Yastrib di perjanjian Aqabah 1 dan 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi. Sebab dakwah pada hakikatnya merupakan suatu upaya seorang dai dan sekaligus juga sebagai media untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang negatif menjadi positif atau berakhlak, tertinggal menjadi maju.
Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad masyarakat membentuk suatu masyarakat baru. Dalam mewujudkan semua ini, Nabi menempuh langkah-langkah dakwah sebagai membangun masjid, menciptakan saudara baru, perjanjian dengan masyarakat Yahudi, pembangunan peranata dan pemerintahan. Mengapa kota Madinah menjadi tujuan hijrah Nabi? Karena perintah Allah sudah pasti menjadi alasan utamanya. Rasulullah tidak akan berhijrah kecuali atas perintah Allah. Bahkan Allah melalui malaikat Jibril juga sudah menentukan waktu Rasulullah berhijrah ke Madinah, yaitu tengah malam. Di saat para elit kaum kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah untuk menghabisinya. Dipilihlah Madinah sebagai tempat berhijrah juga, tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah. Dalam baiat Aqabah pertama dan kedua, tentu itu tidak menjadi modal bagus bagi Rasulullah dan umat Islam. Namun selain dua hal itu, ada hal-hal lainnya yang menyebabkan mengapa Madinah yang dipilih sebagai tempat berhijrah. Itu karena mengapa tidak kota-kota lain, mengapa Madinah? Dalam buku sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis sahih disebutkan bahwa dipilihnya Madinah sebagai tempat hijrah karena kota tersebut memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kota lainnya. Pertama, penduduknya memiliki sikap ramah, dan kedua, penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Ketiga, Rasulullah memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah karena pada saat kecil Rasulullah pernah diajak ibundanya Sayyidah Aminah untuk berkunjung ke Madinah. Dan yang keempat, letak Madinah yang strategis. Madinah itu memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras sehingga menyulitkan siapapun terutama musuh untuk memasuki kota Madinah. Bukti teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada teori Gujarat, buktinya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh dan batu nisan Shah Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Teori Persia, buktinya itu peringatan 10 Muharram, kesamaan seni kaligrafi, pembuatan bubur syuro, pengguna istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Teori Mekah, buktinya adalah penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Teori Cina, buktinya terdapat masjid tua berarsitektur gelar Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Proses penyebaran Islam di Indonesia itu melalui pendidikan. Contohnya mulanya terjadi di lingkungan keluarga hingga pada akhirnya berkembang di lingkup yang lebih luas seperti surau, masjid, dan pesantren. Kesenian, yaitu melalui kesenian dapat ditemukan pada seni musik, seni pahat, seni bangunan, hingga seni sastra. Tasawuf munculnya tarekat yang kini masih berkembang di tanah air. Perdagangan beragama Islam di kota pelabuhan India datang ke wilayah Melayu untuk menyebarkan agama Islam. Politik itu salah satunya masuknya Islam ke Indonesia. Ketika misalnya seorang raja memegang peranan penting dalam penyebaran agama secara sukarela, rakyatnya pasti akan mengikutinya. Dakwah dengan cara di kalangan para santri, karena para santri diharapkan dapat menyebarkan agama Islam. Perkawinan, melalui proses perkawinan tersebut, proses islamisasi akan semakin cepat dilakukan. Adat dan budaya Jambi. Adat merupakan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kelembagaan, kebiasaan yang mengatur manusia dan hukum adat. Budaya merupakan keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang diwariskan. Budaya yang ada di Jambi seperti budaya pernikahan, yaitu ada masa perkenalan, duduk batanyo, tunangan atau tukeran cincin, antaran uang atau yang sering disebut dengan seserahan, akad nikah malamnya beinai, dan resepsi. Dan juga ada itu budaya kenduri atau adat tradisi. Perkenalan, Ismi Maya Wulansari, Jitu min Tungkal, Ana min Jamiati Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bahasa Inggrisnya, my name is Maya Wulansari, I'm from Tungkal, I studied in Sultan Taha Saifuddin Jambi.